Baik, ketemu lagi dengan saya, Ignatius Areno Putranto. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari sistem informasi terhadap organisasi. Maka masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, what is the impact of information systems on organization. Nah, di video ini nanti kita akan melihat bahwa ternyata sistem informasi itu tentu berdampak pada setiap organisasi. Nah, nanti akan kita lihat dampaknya apa saja, sehingga nanti bisa didiskusikan oleh para peserta, termasuk untuk yang menonton video ini. Nah, yang pertama, sistem informasi itu akan berdampak pada organisasi, terutama terkait dengan dampak ekonomi. Maka di sini intinya adalah bahwa IT change the relative cost of capital and cost of information. Jadi teknologi informasi itu akan mengubah cost of capital dan cost informasi dari setiap perusahaan kalau perusahaan itu memang menerapkan teknologi informasi. Nah, maka di sini poin yang pertama adalah information technology should result in a decline in the number of middle managers and clerical workers as information technology substitutes for their labor. Jadi ini sebenarnya hal yang juga teman-teman sudah ketahui bahwa kalau kita bicara tentang penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan itu, maka biasanya yang terjadi adalah perusahaan akan cenderung mengurangi jumlah karyawannya ketika sudah menerapkan teknologi informasi. Nah, bagaimana pengurangannya atau siapa yang terdampak pada pengurangan tersebut? Pada umumnya yang akan dikurangi jumlahnya itu yang pertama adalah manajer level menengah. Ini nanti akan kita bahas di dampak yang berikutnya ya, impact yang berikutnya. Manajer level menengah. Jadi kalau perusahaan sudah menerapkan IT, maka pada umumnya yang terjadi adalah mereka hanya punya manajer puncak dan manajer operasional. Nah, kemudian tenaga kerja lainnya yang terdampak pengurangan dari penggunaan teknologi informasi adalah clerical workers atau para tenaga kerja yang tugasnya itu clerical atau tugasnya yang setiap hari itu rutin dan tercenderung sama. Kenapa? Karena kita sudah tahu semua bahwa hal-hal yang sifatnya clerical itu saat ini akan bisa dipastikan itu tergantikan oleh mesin, oleh artificial intelligence atau teknologi informasi lainnya. Karena ketika kita bicara tentang konsep pekerjaan yang clerical, pekerjaan yang selalu sama, yang rutin gitu, itu kan kita bisa langsung memprogram pada suatu teknologi informasi untuk melakukan hal yang sama. Nah, maka biasanya poin pertama ini yang terjadi. Jadi ketika perusahaan menerapkan teknologi informasi, maka nanti akan ada pengurangan tenaga kerja, pengurangan karyawan, dan pengurangan itu biasanya berdampaknya pada manajer tingkat menengah, yang biasanya kalau di struktur organisasi itu di baris kedua. Kemudian berdampak pula pada tenaga kerja yang pekerjaannya clerical atau cenderung rutin dan sama setiap harinya. Dan kemudian poin yang kedua di sini adalah manager should increase their investments in IT because of its declining cost relative to other capital investment. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah para manajer itu harus selalu meningkatkan investasi mereka, terutama pada bidang IT. Dan saya yakin hal ini juga akan makin besar terjadi di era-era sekarang dan era-era kedepannya nanti, ketika teknologi informasi akan lebih banyak lagi digunakan dalam segala kegiatan perusahaan. Nah, di poin yang kedua ini yang mau saya sampaikan adalah Loudon mengatakan bahwa
kalau perusahaan itu meningkatkan investasi IT mereka, ya, maka nanti kecenderungannya akan ada beberapa cost yang bisa dikurangi, terutama terkait dengan ini apa, cost of capital. Tenaga kerja itu termasuk salah satu contoh bagian dari cost of capital, itu akan berkurang cost-nya karena nanti akan dialihkan kepada investasi IT. Kemudian yang ketiga, information technology can reduce transaction costs. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan teknologi informasi, maka cost yang akan mereka keluarkan untuk melakukan transaksi itu akan berkurang karena dengan menggunakan IT berarti perusahaan bisa lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Kemudian dampak atau impact yang kedua ini dalam bidang organizational and behavioral ya, dalam bidang organisasional dan keperilakuan. Intinya adalah dampak teknologi informasi terkait sisi keperilakuan dan organisasional. Yang pertama, IT flattens the organizations. Jadi teknologi informasi itu akan meratakan, cenderung untuk meratakan ya. Bukan berarti hilang sama sekali, tidak, tetapi istilahnya akan bisa mengurangi beberapa lapis manajerial pada organisasi sehingga nantinya struktur organisasi perusahaan yang menggunakan IT itu bisa cenderung lebih pipih daripada sebelumnya. Nah, inilah kenapa disebut IT flattens the organization. Jadi akan membuat struktur organisasi itu menjadi semakin ringkas, semakin datar. Nah, maka di sini kita bisa melihat information systems dikatakan dapat membuat struktur organisasi itu cenderung semakin datar daripada sebelumnya itu, maka kalimat Loudon adalah information systems can reduce the number of levels in an organization by providing managers with information to supervise larger numbers of workers and by giving lower level employees more decision-making authority. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari kalimat ini tadi ya, yang pertama adalah sistem informasi itu dapat mengurangi jumlah level pada organisasi. Ini kalau dilihat, kalau dibayangkan gitu ya, kalau yang lihat video ini kan pasti bisa melihat gambarnya, tetapi bagi yang nanti mendengarkan lewat Spotify, kalau memang ini akan di-upload di Spotify, bayangannya gini, katakanlah perusahaan itu punya struktur organisasi dengan banyak tingkatan manajerial, hierarkinya. Nah, ketika perusahaan itu menerapkan teknologi informasi, maka tingkatan-tingkatan itu yang tadinya banyak akan bisa semakin berkurang. Karena memang pada akhirnya ketika teknologi informasi itu diterapkan, berarti ada beberapa hal, ada beberapa dinamika organisasional yang bisa langsung dilakukan oleh teknologi informasi, sehingga hal ini akan berdampak seperti yang poin pertama tadi, adanya pengurangan tenaga kerja. Maka struktur organisasinya atau hierarkinya akan nanti cenderung menjadi lebih datar. Kalau di contohnya Loudon ini, kalau di buku Manajemen Information System misalnya, awalnya ada 5 tingkatan hierarkis gitu kan. Kemudian setelah menggunakan teknologi informasi, maka tingkatannya ini hanya tinggal menjadi 3 misalnya. Nah itu contohnya, karena adanya pengurangan tenaga kerja tadi. Nah kemudian poin kedua yang mau saya sampaikan adalah ketika perusahaan itu sudah ketika perusahaan itu mengurangi tenaga kerjanya sebagai akibat dari penggunaan IT, maka Loudon mengatakan giving lower level employees more decision-making authority. Dampaknya adalah ketika level itu semakin berkurang, tingkatan hierarkisnya semakin berkurang, maka employees yang berada di atau karyawan yang berada di tingkat
bawah itu bisa mendapatkan otorisasi untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu. Jadi tidak harus selalu, apalagi ini kan konteksnya jumlah karyawan sudah berkurang, struktur hierarkisnya sudah menjadi semakin datar. Artinya, ini memberikan kesempatan bagi karyawan di level yang paling bawah itu untuk kemudian mampu mengambil keputusan sendiri. Nah, ini dampak yang terkait dengan organisasional. Jadi sekali lagi, teknologi informasi itu dapat mengubah organisasi, dapat membuat organisasi atau hierarki organisasi itu menjadi lebih datar daripada sebelum menggunakan teknologi informasi. Nah, kemudian kalau terkait dengan behavioral atau keperilakuan, maka yang ditekankan Loudon di sini adalah terkait dengan konsep organisasi pasca industri, post-industrial organizations. Ini sebenarnya teman-teman kalau mau memahami lebih detail lagi, harus membaca referensi mengenai post-industrial era dan segala macamnya. Tetapi secara singkat sudah disampaikan di sini, in post-industrial societies, authority increasingly relies on knowledge and competence, and not merely on formal positions. Jadi, kita di sini diperlihatkan bahwa yang namanya komunitas masyarakat pasca industrialisasi atau post-industrial societies, suatu otoritas itu akan bergantung pada kompetensi dan pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan masyarakat pasca era industri misalnya, itu kompetensi dan pengetahuan itu menjadi hal yang paling penting. Bahkan di sini disebutkan kompetensi dan pengetahuan itu bisa mengalahkan posisi formal yang selama era industri itu mungkin menjadi sesuatu yang paling penting dipertimbangkan kan gitu ya. Jadi kalau dalam ilustrasi, ini disclaimer dulu ya dari saya karena ini ilustrasi versi saya, semoga tidak keliru. Tapi kalau nanti ada orang lain yang melihat video ini dan punya ilustrasi yang lain itu juga tidak masalah. Jadi kalau dalam bayangan saya gini, di era-era sebelumnya, yang namanya posisi formal itu kan menjadi sesuatu yang penting. Artinya, siapapun yang menduduki posisi formal paling atas, maka dialah yang akan menentukan atau yang memiliki authority yang paling tinggi kan gitu. Nah, tetapi di era saat ini, pengetahuan dan kompetensi itu menjadi faktor penting lainnya. Tidak semata-mata posisi formal saja yang menjadi faktor penting. Artinya, ketika kita bicara tentang otoritas, ketika kita berbicara tentang konteks dalam perusahaan, yang sekarang dilihat tidak hanya posisi formalnya, tetapi pengetahuan dan kompetensi apa sih yang dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam industri, dalam organisasi. Itu juga menjadi penting. Itulah kenapa kami juga selalu menekankan kepada teman-teman mahasiswa bahwa yang namanya kompetensi itu sekarang bukan lagi hal yang bisa ditawarkan gitu. Yang namanya pengetahuan itu akan pasti selalu semakin berguna di kehidupan kita, terutama di era-era saat ini dan di era yang berikutnya. Nah, maka kemudian poin kedua ini yang terjadi terkait dengan post-industrial organization. The shape of organizations flattens because professional workers tend to be self-managing. Jadi kalau tadi di awal, di bagian sebelumnya kita sudah sepakat bahwa teknologi informasi itu bisa istilahnya semakin membuat organisasi itu menjadi lebih datar daripada sebelumnya, maka di sini ada penjelasan lebih lengkapnya lagi ya, terkait dengan kompetensi dan pengetahuan tadi dihubungkan dengan datarnya struktur organisasi. Loudon mengatakan bahwa bentuk organisasi yang semakin datar itu karena para pekerja profesional itu cenderung bisa mengelola dirinya sendiri. Tend to be self-managing. And decision making should become more decentralized.
dan pengambilan keputusan itu menjadi semakin terdesentralisasi. Itulah kenapa formal position itu sekarang bukan lagi menjadi satu-satunya unsur yang paling penting. Tetap penting, tetapi kemudian ada unsur lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu pengetahuan dan kompetensi. Maka ketika pengambilan keputusan itu sifatnya terdesentralisasi, seperti di bagian sebelumnya tadi, karyawan level bawah bisa mengambil keputusan sendiri, itu artinya di karyawan yang level bawah pun, lower level workers, kompetensi and knowledge itu menjadi penting juga. Maka di kalimat terakhir disebutkan, decision making should become more decentralized as knowledge and information become more widespread throughout the firm. Artinya, kalau zaman dulu di era industrialisasi itu yang tentu dianggap punya kemampuan paling tinggi adalah yang menduduki posisi formal tertinggi. Nah, sekarang di era pasca industri, siapapun, apapun tingkatan pekerjaannya, itu membutuhkan kompetensi dan pengetahuan yang tinggi. Maka disebutkan, as knowledge and information become more widespread. Kondisi yang diasumsikan atau yang saat ini terjadi adalah pengetahuan dan informasi itu sudah semakin menyebar, istilahnya kan gitu. Yang punya informasi tidak hanya yang menduduki posisi formal tertinggi, tetapi semua level karyawan itu juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang tertentu. Pengetahuan, kompetensi, knowledge itu juga diharapkan menyebar ke seluruh bagian dalam perusahaan. Maka sekarang kalau teman-teman melihat informasi lowongan pekerjaan, kompetensi itu kan pasti selalu menjadi hal yang penting juga. Nah, ini dampaknya ya, dampak dari teknologi informasi terhadap sisi organisasional dan keperilakuan. Kemudian understanding organizational resistance to change. Jadi kalau kita bicara konteks organisasi, maka ketika perusahaan itu akan menerapkan teknologi informasi, berarti kan nanti akan ada beberapa hal yang berubah seiring dengan teknologi informasi itu diterapkan. Nah, yang terjadi biasanya ketika ada perubahan, kira-kira kita gampang menerima atau gampang menolak. Pada umumnya yang terjadi adalah cenderung menolak dulu. Loh, ngapain sih diganti? Kenapa sistemnya harus berubah? Wong saya udah nyaman dengan sistem yang sekarang. Nah, itu yang biasanya terjadi. Ketika kita sudah masuki fase, sudah nyetel, sudah nyaman dengan sesuatu, atau dengan seseorang, harus langsung berganti karena kondisi, dan kita jadi tidak mudah menerimanya. Nah, itu juga yang terjadi dalam organisasi. Maka tentu teman-teman akan sering ya mendengar ya, misalnya perusahaan menerapkan sistem yang baru, tetapi ternyata ada penolakan dari karyawan atau malah penolakan dari manajemen itu sendiri, itu juga bisa. Nah, maka memang ketika mau mengimplementasikan sistem informasi bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Maka di sini Loudon mengatakan, implementing information system has consequences for task arrangement, structures, and people. Ketika perusahaan itu akan mengimplementasikan sistem informasi, ya, implementasi itu sendiri nanti akan berdampak, akan membawa konsekuensi pada beberapa hal. Yang pertama, penyesuaian tugasnya. Karena kan bisa jadi ketika sistem informasi itu baru diterapkan, ada beberapa tugas yang harus berubah. Jadi harus penyesuaian lagi. Yang kedua, struktur organisasi juga akan bisa terdampak seperti tadi yang disebutkan paling pertama. Dari yang hierarkisnya tinggi tiba-tiba menjadi semakin landai. Kemudian orang-orangnya, ingat dalam organisasi itu ada people, ada karyawan, ada orang-orang di dalamnya. Maka implementasi sistem informasi, entah itu implementasi sistem informasi yang baru dari yang belum pakai jadi pakai SI atau dari SI lama ke SI baru,
itu pasti akan berdampak pada orang-orang di dalam organisasi itu. Maka kemudian Lauden mengajukan ada konsep faktor yang akan mempengaruhi penolakan perubahan itu adalah struktur organisasi, people, teknologinya itu sendiri, kemudian pekerjaan yang harus disesuaikan ulang. Maka kemudian yang disarankan adalah untuk bisa mengimplementasikan perubahan sistem informasi agar bisa berjalan dengan baik, maka semua komponen tersebut, empat-empatnya tadi, IT, job task, organizational structure, dan people, harus diubah secara simultan. Artinya, secara bersama-sama semuanya akan mengalami perubahan. Jangan sampai ada satu atau beberapa komponen yang mengalami perubahan parsial. Misalnya, sistemnya sudah ganti, struktur organisasi sudah disesuaikan, tugas-tugasnya sudah disesuaikan, ternyata orang-orangnya tidak berubah. Nah, ini nanti akan jadi masalah. Jadi kalau ada satu atau beberapa komponen yang berubahnya parsial, tidak bareng-bareng dengan komponen yang lain, tentu ini akan menghambat dalam implementasi sistem informasi. Kemudian dampak yang berikutnya berkaitan dengan internet dan organisasi. Ini jelas konsepnya. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan sistem informasi, maka poin-poin yang pertama adalah biasanya perusahaan juga akan menerapkan atau menggunakan jaringan internet. Maka di sini disebutkan, di dalam bukunya Lauden itu ya disebutkan, the internet increases the accessibility, storage and distribution of information and knowledge for organizations. Ini alasan utama kenapa kok perusahaan itu menerapkan sistem informasi dan biasanya menggunakan atau langsung memanfaatkan jaringan internet. Karena dengan internet aksesibilitas akan semakin tinggi, penyimpanan akan semakin tinggi, apalagi sekarang ada cloud storage ya. Kemudian distribusi informasi akan semakin cepat, semakin luas jangkauannya. Kemudian knowledge, pengetahuan itu juga akan menjadi semakin mudah untuk didapatkan dan lain sebagainya. Jadi di sini memang harapannya ketika internet itu digunakan sebagai dampak dari penggunaan sistem informasi akan bisa memberikan banyak manfaat bagi organisasi itu sendiri. Kemudian di poin yang kedua, Lauden itu juga mengatakan businesses are rapidly rebuilding some of their key business processes based on internet technology. Jadi ini yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika perusahaan itu menerapkan sistem informasi, maka biasanya mereka juga langsung memanfaatkan teknologi internetnya. Rapidly rebuilding some of their key business processes based on internet technology. Jadi perusahaan-perusahaan itu akan cenderung mengubah beberapa proses bisnis mereka, diubah menjadi proses bisnis yang bisa diakomodasi oleh jaringan internet. Contoh yang kemarin-kemarin selalu saya gunakan ini misalnya toko buku nih, katakanlah Gramedia. Dulu sebelum sistem informasi secanggih sekarang kan Gramedia awal-awal tentu hanya melayani penjualan melalui tokonya. Kita datang ke toko, beli bukunya, kita bayar, selesai. Tetapi seiring perkembangan sistem informasi yang semakin sophisticated, yang semakin advance, semakin maju, ada teknologi internet di dalamnya. Gramedia kan juga mengubah beberapa proses bisnisnya. Tidak hanya menerima penjualan, tidak hanya melakukan penjualan secara offline yang kita datang ke toko, tetapi mereka juga punya kanal penjualan secara online. Dan itu juga akhirnya beberapa organisasi juga melakukan hal yang sama. Ketika pada akhirnya di dalam sistem informasi itu ada teknologi internet, ini yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Kalau sekarang pun kita, karena ini kondisinya terpaksa gitu ya, pembelajaran jarak jauh ini berbasis internet juga kan, menggunakan learning management system. Tetapi tanpa sadar sebenarnya ini prosesnya ada yang kita ubah juga. Jadi sistem informasi itu akan berdampak pada organisasi, terutama ketika perusahaan akan memanfaatkan
teknologi internet yang ada di dalamnya, sehingga nanti perusahaan diharapkan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dengan penggunaan internet itu. Kemudian yang terakhir untuk video ini, implications for the design and understanding of information system. Dampak berikutnya dari sistem informasi adalah terkait dengan perancangan. Perancangan sistem informasi. Nah, poin yang terakhir kalau terkait dengan dampaknya, terkait dengan perancangan sistem informasi, berarti Loudon mengatakan, to deliver genuine benefits, information systems must be built with a clear understanding of the organization in which they will be used. Jadi, agar sistem informasi itu bisa memberikan manfaat yang baik, yang terbaik, yang paling tinggi bagi perusahaan, maka harusnya sistem informasi itu dibuat dengan pemahaman yang jelas terhadap organisasi itu sendiri. Organisasinya seperti apa, mau menggunakan sistem informasi yang mana, bagaimana nanti penggunaannya, itu harus jelas dari awal, dari tahap perancangan. Nah, nanti di mata kuliah semester atas, ada satu mata kuliah pilihan terkait yang namanya analisis dan perancangan sistem. Di sana teman-teman akan belajar bagaimana sih caranya agar organisasi itu bisa merancang sistem informasi yang baik, agar bagaimana caranya organisasi itu bisa membuat sistem informasi yang sebaik mungkin, sehingga nanti ketika sistem informasi itu digunakan, akan banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Jadi perancangan itu menjadi hal yang penting ketika perusahaan akan membuat sistem informasi. Harus benar-benar dipahami dengan baik sistem informasi yang seperti apa yang diinginkan dan lain sebagainya. Sehingga nanti manfaat-manfaat ini dapat diperoleh oleh perusahaan sehingga akan bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih. Nanti di video berikutnya saya akan menyampaikan mengenai beberapa konsep dalam manajemen, termasuk misalnya Porter Competitive Forces, Value Chain Model, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Tetap selalu memantau akun ini ya. Thank you.